إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين والتابع التابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي وإلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزنوي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سمن المدني سيد الشيخ محمد رشيد بن عبد الله البنجري سيد الشيخ محمد كشف الأنوار بن حاجي اسمه وخصوصا للوري سيد الإمام يحيى بن شرف النووي سيد الإمام شيخ زين الدين المالبي سيد بكر بن محمد شاد سيد الإمام محمد الفضلي سيد الإمام شيخ إبراهيم الباجوري سيد الإمام شيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي بأهل سندنا المتصل إليهم وخصوصا إلى روحي سيدي ومرشدي ومربي روحي سيدي الشيخ محمد زين بن عبد الله سبحانه روحي جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتغشاهم الرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم بالجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا ذريتنا من بركاتهم ومن بركات علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله. السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. السلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله. السلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين. السلام عليك يا ختم النبيين. السلام عليك يا رحمة للعالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Paus. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ismu mustaqqun minas sumuwi wa huwal ulwu la minal wasmi wa huwal alamatu wallahu alamun lizatil wajibil wujudu wa asluhu ilahun wa huwa ismu jinsin likulli ma'budin summa urifa bi al wa huzifatil hamzatu summa ustu'mila fil ma'budi bihaqqin wa huwal ismul a'zamu indal aksari wa lam yusamma bihi gairuhu walau ta'annutan. Titik. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah pengasih dan penyayang. Ini bismillahnya matan, bukan syarah.
Wal ismu bermula kalimat ismi di dalam bismillah. Mustaqun yaitu diambil minas sumui dari kalimat sumu. Wahwa dan bermula ia al-ulwu maknanya tinggi. Maksudnya membahas kalimat dalam bismillahirrahmanirrahim. Ba khilafiyah ulama. Ada yang mengatakan ba'nya ziyadah. Ada yang mengatakan ba'nya itu huruf jar. Sesuai dengan pelajaran kita, yaitu jurmiyah, mutammimah, kemudian ada belajar i'rab, atau kena belajar kitab i'rab khusus ngarannya kitab Syarah Al-Kufrawi. Maka ba itu disebut huruf jar. Al-ba'u harfu jarrin, bukan harfu khabdin. Kenapa? Karena yang lewat khafat lawan jar itu berbeda. Khafat itu adalah ulama apa? Basrah, Kufah. Jar itu ulama Basrah. Maka ba ini adalah huruf jar. Otomatis ada yang disebut dengan majrur. Karena setiap jar ada majrur. Makanya disebut dalam nahwu jar majrur. Jar itu hurufnya, majrur itu isimnya. Jar itu huruf yang menjarkan atau yang menghafatkan. Majrur adalah huruf yang dijarkan. Berarti ismi itu pasti isim, majrur itu pasti isim, kada mau fi'il. Lalu jadilah sebutannya bismi, ba huruf jarnya, ismi itu isimnya. Lalu isimnya itu disebut majrur, maka jadilah bismi itu disebut jar majrur. Nah, kalau ismi itu isim, pertanyaannya kalimat apa isim? Lalu ujar musannif wal ismu, ismi itu mustaqun, isim mustaq. Itu dalam bahasa sorob isim mustaq. Karena dalam kitab isim itu ada dua, ada isim mustaqun, ada ismun jamidun. Ada isim mustaq, ada isim jamid. Isim mustaq itu adalah isim yang ada dasar katanya atau yang disebut dengan aslul wahid di dalam kitab Kailani, dalam kitab Silsil Madkhal. Belajar men, Silsil Madkhal men. Belajar. Mar, ada aslul wahid, belajarlah. Ada belajar dah. Belum. Hanyar aja. Silsil Madkhal hanyar, lawas. Hanyar. Padahal ada aslul wahid. Aslul wahid itu adalah dasar kata. Kau ambil contoh dasar kata itu makan. Makan itu dasar kata, maka dia bisa menjadi macam-macam katanya. Bisa jadi makanan, bisa dimakan, dimakani, memakani. Pada asalnya makan aja. Makan lawan dimakan beda lah. Beda kalau
Kenapa? Karena makan itu adalah lil maf'ul, kemudian dimakan itu lil majhul. Dimakan nih beda lagi. Dimakan lawan dimakan ini sama. Hah? Dimakan lawan dimakan ini sama lah. Beda kalau dimakan itu artinya diberi itu itik dimakannya dia. Kadamun itik dimakan, kalau itik dimakan berarti itiknya dimakan. Tapi kalau itik dimakan nih berarti itik nang diberi makan. Yalah. Nah makanan lain pula. Makanan lain gak ada. Nah kalau makanan barang nih. Yalah. Ada tempat makan, waktu makan. Nah itu ngarannya perubahan kalimat, tahwilul kalimat ngarannya. Tahwil. Perubahan kalimat itu lima'anin untuk mencari makna. Untuk mencari makna, tapi dia berubah daripada aslul wahid, dari kata dasar. Nah kata dasar itu menurut ulama Basrah adalah masdar. Menurut ulama Kufah adalah fi'il madhi. Makanya kita bertasrif doroba yadribu dorban fahuwa daribun wa zaka madrubun idrib la tadrib madribun midrobun. Nah, menurut ulama Basrah, kata dasar itu atau yang disebut dengan aslul wahid adalah isim masdar. Nah, di sini musannif memadahkan wal ismu mustaqun minas sumuwi. Berarti diambil daripada kata dasar sumu, masdar. Dari fi'il madhi sama yasmu sumuwan. Maknanya wahwal ulwu, maknanya tinggi. Berarti dengan nama yang maha tinggi, dengan nama yang tinggi, Allah pengasih penyayang. Nah, lalu kita kadang-kadang memaknai bismillah itu dengan kalimat nang simple dengan nama Allah. Karena kita ma'arti ismun itu adalah nama. Ma ismuka, siapa namamu? Ismu itu nama. Ma ismu abika, siapa nama bapakmu? Maka bismi baknya huruf jar dengan ismi nama. Dah, jadi ini isim mustaq, bukan isim jamid. Bukan isim jamid tapi isim mustaq yang ada dasar katanya diambil daripada sumu, maknanya al-ulwu yaitu tinggi. La bukan minal wasmi dari wasam, bukan dari kata dasar wasam. Karena kalau kata dasar wasam wahwal alamatu, maknanya tanda. Berarti ma'arti dengan tanda Allah. Kada mau. Fi'il madhinya wasama. Fi'il madhinya wasama. Yasimu isman. Al-alamah. Ini nurut sebahagian memang adalah dari wasam. Tapi kalau ini dari wasam, dia bermakna alamat, tanda. Berarti dengan tanda Allah kada. Maka yang diambil adalah di atas ismu
diambil dari kata dasar sumu, maka maknanya tinggi. Dengan nama Allah yang tinggi, yang maha besar, yang Rahman dan Rahim. Dah. Cukup ingat di situ pembahasan musannif berkaitan kalimat bismi. Kalau hendak lebih luas, kalimat bismi ini ada dalam kitab Kufrawi, ada dalam kitab-kitab nang lain nang khusus membahas masalah ini. Contohnya dalam kitab I'rabul Quran. Ada orang berjual kitabnya sayang. Ada ngaran kitab I'rabul Quran, I'rab Al-Quran, sebijian Al-Quran itu di-i'rab pakat. Ada gampangan, Rahmat. Sebijian Al-Quran itu di-i'rabkan. Siapa yang mengarang? Imam Al-Hafiz Jalaluddin As-Suyuti. Imam Jalaluddin As-Suyuti, Syekh Abdurrahman bin Abi Bakrin Suyuti As-Suyuti ngarang kitab I'rabul Quran, I'rab Al-Quran. Nah ini cukup luas dibahas tentang bismi. Itu dalam kaitan ilmu nahu. Dalam kaitan maksud, makna dan yang lainnya, ini akan lebih luas lagi penjelasannya dengan kitab karangan Imam Muhyiddin Ibnul Arabi yang disebut dengan kitab Tafsirul Ba, Tafsir Ba. Tafsir Ba. Ada lagi tafsir yang agak lumayan, bukan baknya aja, tapi tafsir suratil Fatihah, tafsir surah Al-Fatihah. Nah, kita cukup dulu pengetahuan kita tentang pembahasan bismi. Nah, berikutnya adalah kalimat Allah. Ialah kalimat Allah. Wallahu, bermula kalimat Allah, alamun, yaitu nama atau isim alam. Lizat, bagi zat, al-wajibil wujudu, yang wajib ada. Lagi, Allah itu adalah alamun. Kalau kita bicara ilmu nahu, berarti isim alam. Alam apa nih? Alam apa? Alam nahu, alam apa? Hah? Oh, di Mutamim ada. Alam apa? Alam apa? Alam itu kan ada dua, ada alamun mankulun, ada alamun gairu mankul. Bukan hanya alam jenis, alam saksi, bukan. Tapi ada alamun Muhammadun, alamun mankulun min Hammada yuhammidu. Ada mutai malah, gitu. Nah, Allah itu adalah alam. Kalau isim alam, maka alamnya gairu mankul. Alamnya bukan ada ambilannya, beda dengan Muhammad. Kalau Muhammad itu isim alam mankulun min Hammada yuhammidu, tahmidan bahwa Muhammadun wa zaka Muhammadun. Kalau Allah bukan alam mankul, cukup alam. Nah, kemudian kalau dia alam, maka dia masuk dalam apa? Dalam isim ma'rifat. Iyalah. Wan. Isim ma'rifat berapa? Berapa itu? 6. 1 dhamir, 2 isim alam,
3 isyarat atau isim mubham, 4 mausul, 5 apa? Alif lam, 6 apa? Wa ma udifa ila wahidin minha. Dari 6 isim alam itu, a'raful ma'arifi, kita dulu lah, a'raful ma'arifi yang paling ma'rifat dari 6 macam isim alam itu adalah al-mudmaratu, isim dhamir. Jadi isim dhamir itu paling ma'rifat daripada semua yang ma'rifat. Namun ada lagi yang lebih ma'rifat daripada isim dhamir. Tapi ini kekhususan yang oleh Imam Sibawaihi, beliau yang kuat mengatakan a'raful ma'arifi lagi, yang paling ma'rifah dari semua isim ma'rifat, termasuk lebih ma'rifat daripada isim dhamir, ialah ismul jalalah, kalimat Allah. Paham sudah? Jadi Allah itu alamun, isim alam. Alamnya gairu mankulin, bukan alam mankul. Nah kalau isim alam berarti dia ma'rifat. Bahkan Allah itu a'raful ma'arifi, paling ma'rifat dari semua isim ma'rifat. Itu satu itu saja, walaupun sesudah itu adalah isim dhamir. Nah inilah salah satu kekhususan Imam Sibawaihi, yang beliau mengatakan Allah itu adalah a'raful ma'arifi, saking meninggikan, pahamlah, saking meninggikan nama Allah, maka beliau mengatakan kalimat Allah itulah yang paling ma'rifat. Itu dapat rahmat Allah. Lalu beliau dapat rahmat Allah di alam kubur karena a'raful ma'arifi. Padahal tadinya yang paling ma'rifat dari isim ma'rifat itu adalah isim dhamir atau al-mudmarat. Tapi ternyata yang lebih ma'rifat lagi adalah ismul jalalah, kalimat Allah. Nah, Allah itu nama. Nama siapa? Nama zat. Allah itu nama zat. Maka dia menjadi disebut Allah itu ismuz zat. Paham Rahmat? Maka Allah itu disebut ismuz zat. Nah karena Allah itu nama kemuliaan, maka kadang dia disebut ismul jalalah. Paham Rahmat? Itu Allah tuh. Allah itu nama zat. Maka ketika orang berzikir dengan kalimat Allah, 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 maka zikir itu disebut dengan zikir ismuz zat. Nah Allah itu pun ada yang menyebut dengan ismul jalalah, lah nama kebesaran. Maka disebutlah Allah itu ismul jalalah, zikir isim jalalah. Lalu oleh sebagian orang menyebut, kadang-kadang kita menyebut Allah itu Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang Allah Ta'ala, kadang Allah Azza wa Jalla, kadang kita menyebut Allah Jalla Jalaluh. Paham Mar? Orang nyebut Allah tuh, ada ingat Allah aja, ada yang sampai Allah Ta'ala, ya udah. Ada yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang menyambat Allah Azza wa Jalla. Iyalah. Ada kalau? Nah, ada orang menyebut Allah
jalla jalaluh. Makanya dari kalimat Allah jalla jalaluh, maka Allah itu disebut ismul jalalah. Dah paham? Mar? Paham? Nah, jadi Allah itu mengatakan ujar orang, bukan ujar orang, nama zat. Lalu orang kena menyembah, kamu menyembah siapa? Menyembah Allah. Berarti kamu menyembah ngaran. Rada-rada bujur, rada-rada salah. Pastinya salah. Kada rada-rada. Tapi bayangan kita model bujur. Kamu menyembah siapa bujur? Menyembah Allah. Kamu udah tahu kah? Allah itu nama. Iyalah, ini nama, iyalah. Nama. Berarti kamu menyembah nama lah. Iyalah. Aku nyembah nama ini kafir kan? Kata, aku menyambat Allah itu karena Allah itu nama zat. Orang kada mungkin menyambat zat kecuali disebut dulu namanya. Ikam mencari Zaid. Nah, ikam mencari nama Zaid kah atau dirinya Zaid kah? Kamu ke kamar, nih kamar. Ini mana kamar itu? Di atas. Jadi apa? Jadi Zaid ya. Tuh ada Zaid tulisannya. Kada itu nanggo cari ikungan Zaid. Zaid ini zat kalau diri ngarannya. Ada nama, namanya Zaid. Kamu mencari siapa? Mencari Zaid. Tapi nang dimaksud mencari namanya kah? Mencari dirinya kah? Adek, mencari diri, tapi namanya nang disebut. Lalu dalam ilmu atau dalam kitab disebutlah rahmatai al-ismu ma'amba al-musamma ngarannya. Nama itu adalah ma kalimat amba al-musamma yang memberitahu, memberi paham orang yang dinamai. Kita kada menyembah ngaran, tapi yang dimaksud itu menyembah zat yang punya nama itu. Karena Allah itu ismu zat, nama zat. Allah itu nama zat. Zat siapa? Al-wajibil wujud, nang wajib ada, yaitu zat Tuhan. Kita nyembah Tuhan. Tuhan itu adalah zat. Zat itu bernama Allah. Allah itu adalah nama kebesarannya. Mana Allah suka disebut Rahman dengan Allah, Tuhan lebih suka disebut Allah daripada kalimat Rahman. Karena selain kalimat Allah, ngaran Tuhan berapa nih? 99. Inna lillahi tis'an wa tis'ina isman. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu mempunyai 99 nama. Yang 99 nama itu disebut Asmaul Husna. Falillahil Asmaul Husna. Allah mempunyai nama-nama yang baik. Fad'uhu biha. Berdoalah kalian dengan memakai Asmaul Husna. Makanya kita Allahumma ya Allah ya Rahman, itu berdoa memakai nama Allah. Dari 99 nama Allah itu seberataan kebanyakannya itu menunjukkan sifat. Rahman, apa maknanya? Pengasih, sifatlah, sifat. Rahim, penyayang, itu sifat. Al-Malikul Quddus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir sampai seterusnya, itu sifat. Sifat. Sedangkan Allah itu bukan sifat,
tapi nama zat. Maka Allah itu Ismul Jalalah, nama kebesaran dari nama-nama yang lain. Paham, Umar? Nama Allah itu adalah nama kebesaran zat daripada yang lain nama Tuhan. Karena yang lain itu nama tapi menunjukkan sifat. Dah. Jadi kamu menyembah siapa? Menyembah Allah, maksudnya menyembah zat nang wajib ada, yaitu yang disebut Tuhan. Nah, ternyata kalimat Allah itu ada asalnya, wa asluhu ilahun. Asalnya kalimat Allah itu adalah ilahun, nakirah. Ilahun. Kalau ilahun maknanya Tuhan. Lah, kita kada usah bawa tulis otak kikamnya jalan. Ini alif hamzah kah? Ilahun. Asalnya ilahun. Ada aja tulisannya. Asluhu ilahun. Nah, kalau ilahun itu wahwa dan ia ismu jinsin. Itu nama semua jenis likulli ma'budin. Bagi yang setiap yang disembah itu disebut ilah, Tuhan. Bila disembah itu ilah ngarannya. Batu disembah berarti batu itu ilahun, Tuhan. Patung disembah berarti patung itu ilahun. Matahari disembah berarti matahari itu disebut ilahun. Karena ilahun itu adalah nama jenis apapun yang disembah orang. Tuhan ngarannya. Lalu adalah kalimat yang disebut kalimat nafi. Kita buka pikiran kita, coba bayangkan kalimat la ilaha illallah. Kau sedang bayangkan, Mar? Nah, ada la-nya itu la nafi. Bahasa di dalam dunia la linafiyil jinsi. La itu menafikan, menolak semua jenis. Jenis apa yang ditolak? Ilaha, Tuhan. Tidak ada Tuhan. Tidak ada Tuhan. Batu lain Tuhan. Matahari lain Tuhan. Isa lain Tuhan. Bulan lain Tuhan. Patung lain Tuhan. La ilaha, tidak ada Tuhan. Tuhan apa garang? Nah, lalu ada tafsir la ilahal ma'bud, tidak ada Tuhan yang disembah bihakin dengan sebenarnya, karena ada orang yang mengatakan Tuhan. Karena ada orang yang mengatakan Isa itu Tuhan, patung itu Tuhan, matahari itu Tuhan, api itu Tuhan, atau Buddha itu Tuhan, dan yang lain-lainnya. Maka lalu ditafsiri la ilaha la ilaha la ma'buda, tidak ada yang disembah, karena Tuhan itu yang disembah bihakin sebenarnya illallahu, kecuali Allah. Nah, kita lihat Allah lagi. Pada Allah itu ya Tuhan juga, tapi Tuhan ma'bud, Tuhan yang disembah sebenarnya. Balik dulu ke kitab. Jadi asluhu ilahun. Asal Allah itu kalimatnya ilahun.
Wa huwa ismu jinsin likulli ma'budin. Nama jenis semua yang disembah itu disebut ilah. Nah, summa kemudian urrifa bi'al, dima'rifatkan dengan alif lam. Summa kemudian urrifa bi'al, dima'rifatkan dengan alif lam. Coba kita lihat, ilahun nakirah kah? Iyalah. Kullu ismin syai'in fi jinsihi la yakhtassu bihi wahidun duna akar. Umum artinya. Iyalah Tuhan. Lalu dima'rifatkan. Summa urrifa bi'al, lalu diandaki alif lam. Wa huzifatil hamzatu, dan dibuang hamzah, jadilah Allah. Hamzahnya dibuang, andaki alif lam, pembacaannya Allah. Ilahun, buang hamzah, andaki alif lam, pembacaannya Allah. Nah iya nangga ini riayana. Nah Allah ada. Nah asalnya ilahun aja, asalnya ini aja ilahun, anaknya alif lam Allah. Nah kalau sudah jadi kalimat Allah berarti alif lam enggak ada. Bila alif lam ma'rifat enggak ada. Ma'rifat. Bila ma'rifat itu tertentu enggak ada. Tertentu. Oh berarti nang tertentu disembah itu adalah Allah. Tuhan nang tertentu disembah. Summa ustu'mila fil ma'budi bihaqqin, summa kemudian ustu'mila, dipakaikanlah fil ma'bud pada yang disembah bihaqqin sebenarnya. Maka Allah itu Tuhan yang disembah sebenarnya. Jadilah tafsir kalimat la ilaha illallah, la ilaha, tidak ada Tuhan yang disembah illallahu, kecuali Allah yang sebenarnya yang disembah. Paham sudah kalimat Allah? Mar. Aha. Sekarang kedudukannya, itu bahasan kalimat. Sekarang kedudukan nama itu sendiri. Wahwa kalimat Allah atau ismu zat itu al ismul a'zamu, yaitu ismul a'zam. Kalimat Allah itu disebut ismul a'zam. Apa arti ismul a'zam? Nama yang paling agung. Nama yang paling agung. Al-ismul a'zam. Indal aksari, menurut kebanyakan para ulama. Di antaranya adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya. Di antaranya adalah Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan kalimat Allah itu adalah Al-Ismul A'zam, nama yang paling agung. Nah kalau Ismul A'zam, itu ulanglah, maka dia mustajab doa. Bila orang menyebut Allah kemudian memohon kepadanya, maka doanya mustajab. Kita rajin bang, Allahumma. Allahumma itu asalnya ya Allah, asalnya ya Allah.
lalu ya-nya dibuang, diganti mim, jadi Allahumma. Paham, Ri? Jadi orang mau berdoa ya Allah atau Allahumma sama. Cuma kita kadang mengerti ilmu nahwu bingung. Kenapa sih Allahumma itu nampak? Ya Allahumma itu ya Allah. Kenapa? Ya-nya harfun nida, huruf munada dibuang, diganti lawan mim setelah ha ditasyditi Allahumma. Gitu. Nah, kita baca ke dalam. Qauluhu wa huwal ismul a'zamu indal aksari. Wahwa dan bermula ia kalimat Allah al ismul a'zamu, yaitu ismul a'zam, nama yang paling agung, indal aksar, menurut kebanyakan para ulama. Wakhtaran Nawawiyu, dan memilih oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, annal ismal a'zam, bahwa nama yang agung itu al hayyul qayyum, yaitu nama Tuhan al hayyul qayyum. Berarti apa perbedaan pendapat? Coba kita lihat pembahasan atau alasan-alasan mereka. Kebanyakan para ulama mengatakan Allah itu al-ismul azam. Itulah ismul azam. Ikam pahami dulu al-ismul azam itu nama yang agung dulu. Karena di bawah ada penjelasan apa garang mak bilanya tahu al-ismul azam itu kayaknya ada. Lalu di antara aksar ulama nang terbanyak yang mengatakan ismul a'zam itu adalah kalimat Allah, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Alasan atau dalil bahwa Allah itu sebagai ismul a'zam, apa yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, yaitu dalilnya dalam Al-Quran. Dalilnya dalam Al-Quran. Apa dalilnya? Ayat Quran. Dalil yang menunjukkan bahwa kalimat Allah itu adalah al-ismul a'zam. Dalilnya ialah firman Allah, wa kalimatullah hiyal ulya. Lagi dalilnya ayat, bunyi ayatnya wa kalimatullahi hiyal ulya. Wa kalimatullahi hiyal ulya. Lalu ujar Syekh Abdul Qadir, wa kalimatullah, bermula kalimat Allah, hiyal ulya, dialah yang tinggi. Dialah yang tinggi. Maka disebutlah kalimat Allah bukan hanya ismu zat, tapi adalah Allah itu adalah ismu zat jami'un li jami'is sifatil kamalat.
Kita pulang jadinya, Allah itu adalah ismu zat jami'un, menghimpunkan li jami'is sifatil kamalat, bagi semua sifat kesempurnaan, Rahman, Rahim. Lalu di dalam Allah itu ada Rahman, Rahim, dan nama-nama Tuhan yang maha sempurna. Berarti ialah hiyal ulia. Di dalam Allah ada Al-Hayyu. Di dalam Allah ada Al-Qayyum. Di dalam Allah ada Al-Mutakabbiru. Di dalam Allah ada Al-Musawwiru dan nama-nama yang lain. Berarti menghimpunkan enggak ada? Menghimpunkan. Nah, berikut. Ikhtaran Nawawiyu, Imam Nawawi memilih Annahul Hayyul Qayyum, bahwa Al-Ismul A'zam itu adalah Al-Hayyul Qayyum. Dasarnya apa? Ya ayat Quran lah. Karena dalam Quran ada Al-Hayyul Qayyum. Apa? Di Quran. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ada be? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ayat apa? Ayatul Kursi. Ayat kursi adalah ayat yang besar. Kebesaran ayat kursi itu di mana? Paham? Kebesaran ayat kursi itu di mana? Di Al-Hayyul Qayyum. Kenapa? Karena semua sifat kembali ke sini juga. Lamun, kudrat, iradat, al-mutakabbiru, al-jabbar, dan seterusnya kada akan ada kalau kada Al-Hayyu. Kalau kada hidup. Al-Qayyum yang berdiri sendiri, Allah hidup berdiri sendiri. Inilah oleh Imam Nawawi Al-Hayyul Qayyum ini ada di dalamnya aqidatul iman, akidah keimanan. Akidah tauhid. Maka karena itulah Imam Nawawi berkesimpulan Al-Hayyul Qayyum itu adalah Ismul A'zam. Karena ayat kursi, kebesaran ayat kursi itu ada di dalam Al-Hayyul Qayyum. Tanpa Al-Hayyul Qayyum, ayat kursi kada jadi hebat lagi ya. Ayat kursi itu tanpa Al-Hayyul Qayyum itu kada hebat lagi. Nah, tinggal kita aja mikir, oh mana nang lebih ini panjang penjelasannya. Cuma kita sudah kau gambarkan di dalam Allah ada Al-Hayyu, ada Al-Qayyum. Dalilnya jelas, wa kalimatullah hiyal ulia. Itu menurut Syekh Abdul Qadir Jailani. Oh, kenapa jadi perbedaan kayak itu? Jaka dipastiakan bang. Paham? Ya karena Al-Ismul A'zam itu rahasia Allah. Paham? Karena Al-Ismul A'zam itu adalah rahasia Allah. Kalau dipastiakan itu bukan rahasia lagi. Paham? Nah, makanya ada lagi kena pendapat nang lain Ismul A'zam tuh ini, Al-Ismul A'zam tuh ini. Ya karena
Itu al-ismul azam bagian daripada rahasia Allah. Kadada yang tahu sebenarnya kecuali Allah dan orang yang diberikan rahasia itu oleh Allah kepada kekasihnya. Terus kamu jadi tanda tanya apa garang? Al-ismul azam itu apa garang? Ia jadi satu nama yang artinya nama nang agung. Nama agung ini rahasia Allah. Kenapa jadi dirahasiakan oleh Allah? Karena dia punya kekuatan khusus. Paham? Karena dia punya kekuatan khusus. Ketika Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam berkata kepada para punggawa dan yang lain-lainnya, siapakah yang mampu memindah kerajaan Ratu Balkis ke sini? Faqala ifritun minal jinni ana atika qabla an taquma mim maqamika. Ujar jin ifrit, jin ifrit, ulun Nabi Sulaiman nang memindah kerajaan Ratu Balkis di San'a, paham di San'a, di Yaman, dipindah ke Palestina. Kada gampangan nang dipindah itu bukan istana, coba pikirkan. Siapa nang sanggup memindah kerajaan Ratu Balkis di San'a, Yaman ke tempat sini yang secepat-cepatnya? Faqala ifritun minal jinni ana atika qabla an taquma min maqamika. Maka jin ifrit berkata, jin mau dikaya simsalabim ini ulun, karena jin banyak pasukannya nang memindahnya sebelum pian bangkit dari tempat ini istana sudah ada. Ujar Nabi Sulaiman galawasan. Galawasan. Adakah lagi nang lebih cepat? Faqala abdun min ibadina 'allamnahu min ladunna ilma. Faqala abdun min ibadina. Maka ada seorang hamba dari hamba kami yang berkata, tapi hamba ini kada disebut namanya di situ. Orang itu alamnahu, kami ajarkan, min ladunna, dari sisi kami, ilman, akan ilmu. Ilmu apa yang diajari? Di antaranya adalah al-ismul a'zam. Paham, Rek? Ini orang ini dilajari Allah ismul a'zam. Talinya berucap, orang ini siapa? Asib. Ada yang baca asap, ada yang banyak adalah asib. Asib bin Barkhia. Ujar Asib bin Ardia, ulun nang memindah kerajaan Nabi Sulaiman itu qabla antar tadda tarpuka, sekejap mata. 4 jam deh buka udah ada. Oh my. Manusia, ini manusia lain jin. Abdun min ibadina, seorang hamba dari hamba kami yang bernama Asib bin Barkhia. Dia diberi Allah ilmu. Ilmu apa? Kata ulama, ilmu al-ismul a'zam. Apa ismul a'zamnya? Bukan Allah, bukan al-hayyul qayyum. Kenapa? Ini zaman Nabi Solomon. Orang barat nyambat Solomon, bukan Sulaiman. Ini zaman Nabi Sulaiman.
belum ada Al-Hayyul Qayyum. Masih ya? Rahasia. Min ladunna, ilmu laduni. Meladuni. Nah, dengan Ismul A'zam inilah dia bisa memindah istana Ratu Balkis secepat kilat. Mata berpajam, buka, ada. Oh mari, ambilkan rambutan, pajam, nah ada. Gampang rambutan istana. Pijem, ada istana. Pijem, mobil ada. Pijem, itu deh orang wali. Rambutan dari Koromah guru sekumpul. Inilah kekuasaan Allah. Inilah kehebatan Al-Ismul A'zam. Cuma rahasia Allah. Cuma para ulama menafsir-nafsirakan lalu menyimpulkan, oh dalilnya ini. Iyalah, boleh jadi iya, pastilah kada. Bukti kada pasti khilafiyah. Kalau pasti itu kada khilafiyah. Kenapa? Rahasia Allah. Maka bacaan selanjutnya, kila inna min syartil ismil a'zam. Coba, bahwa syarat ismul a'zam itu annahu, bahwasanya ia indu'ia subhanahu wa ta'ala bihi ajaba. Jikalau dipanggil Allah dengan nama itu, Tuhan pasti menjawab. Tuhan pasti jawab, bisa. Kada nang bakaina kada. Tuhan pasti jawab. Wa in su'ila bihi ata. Jikalau dipinta Allah dengan nama Al-Ismul A'zam itu, Tuhan beri. Sebenarnya Ismul A'zam itu gitu. Ika mereka minta lawan Allah Ismul A'zam, hendak rambutan, ada. Mangga, mangga. Karena makaina ada, itu Ismul A'zam. Maka jadi sudah berdoa Allah, 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 Allah. Beribu-ribu udah kalimat Allah kan ada hajar diberi. Maulah Ismul A'zam itu. Nah, jadi masalah. Aku sudah berdoa ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ini. Kan ada itu. Ada diberi Allah Ta'ala lagi. Maka Ismul A'zamnya. Makanya ini dibahas. Syekh Abdul Qadir Jailani Madaan Ismul A'zam. Kalau Ismul A'zam kan gitu. Tapi faktanya orang berdoa Allah 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 kada. Lalu kena ada penjelasannya. Oh, Ismul A'zam Allah itu iya, tapi caranya begini. Caranya harus begini. Al-Hayyul Qayyum itu betul aja apa yang dikatakan oleh Imam Nawawi, tapi caranya harus begini. Nah, cara yang begini begitu itu kita kada kawa, makanya belum kabul. Pahaman? Nah, coba wahaza laisa kadzalik. Wahaza, sedangkan ini laisa kadzalik, tidak seperti itu. Anna wahaza, dan ini laisa kadzalik, bukan seperti itu. Faqad yad'u katsirun bihi, sungguh berdoa banyak orang dengan kalimat Allah, la yustajabu doa'uhu, kada dikabul doanya, kada dijawab doanya. Ya kalau sudah kada hajar, yaitu cara tadi. Maka dijawablah oleh musannif, fal jawabu, maka jawabannya
anna lid-du'a adaban wa syurutan la yustajabu du'a illa biha. Ini dulu. Ini caranya ini dulu. Nah, mengatakan orang berdoa, anna lid-du'a, bahwa bagi doa itu adaban, ada adabnya, wasyurutan, ada syurutnya, ada syaratnya. Bila memenuhi adab dan syarat, doa itu dijawab. Tapi bila doa itu kada ada adab dan syaratnya, pastilah doa itu kada dijawab. Nah, penuhi dulu. Penuhi dulu adab syaratnya. Sekalipun nama Allah, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, adab dan syaratnya kada dipenuhi, la yustajabu, kada dikabulakan. Apa aja adabnya? Nih, adabnya awaluha, yang pertamanya islahul batini, perbaiki hati. Baiki dulu hati. Lamun hati kada baik, ismul azam napa nang dipakai kada mau. Baiki dulu. Jakanya parang nih ya. Parang ini landep nang kaya apa aja, mun kada bisa mailai mau paget lah. Ini parang sin landepan kam kada usah nang anu hajin kada paget nih. Ini lang lama nih. Gedang pisang nya lama ada halus dia pulang. Lapah pisang. Paget kada? Paget akal kita. Tapi selandep-landepnya parang, lamun kada bisa menimpasakan paget lah. Ada. Lah paling nah hanya mantep makan. Bebujur ada orang gitu aja dah. Masa bulan gak ada paget. Kenapa? Karena kada memenuhi syarat. Syaratnya harus bisa menimpas. Baiki dulu hati. Kayak apa cara membaiki hati? Bil luqmatil halali, dengan makanan yang halal. Nah, ini yang paling utama. Makanan kita nih dulu halal kada? Nabi kan memadahkan, ya Nabi, orang nang berdoa walau menangis, tapi ujian Nabi mat'amuhu haramun, masyrabuhu haramun, makanannya haram, minumannya haram, fa anna yustajabu lahu doa, bagaimana bisa dikabulkan doa? Lamun makanannya haram, minumnya haram, kayak apa? Biar ismul azam nang dipakai. Ismul azam orangnya lemah lung lain setruk. Kawalah limbas. Makanannya kada halal. Nah, ini nang pentingnya, apalagi pondokan, jauhi banget. Jangan sampai itu makan nang haram. Kita jangankan nang haram, syubhat kita hindari. Karena itu nang utama. Nah, lima qila ad-du'a'u miftahus samai wa asnanuhu luqmatul halali wa akhiruha al-ikhlasu. Kena kita bahas bahasa ila akhirih, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab.